Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Menjual rumah yang sebagian barangnya sudah dipindahkan ternyata bisa mengundang kehadiran tamu yang tidak diharapkan. Niat hati menyambut calon pembeli yang tiba-tiba mengetuk pintu, tapi sosok bapak-bapak berkumis tebal di teras depan justru bersikap sangat kaku dan ganjil. Ia menolak keras saat diajak masuk, dan ada satu rahasia mengerikan yang disembunyikannya rapat-rapat di bawah kolong meja. Siapa sebenarnya tamu misterius yang menawar rumah tersebut? Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram terbaru dari kami. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menjual tempat tinggal lama memang selalu membawa cerita tersendiri. Prosesnya bisa gampang, tapi kadang juga butuh kesabaran ekstra. Apalagi kalau kondisinya sebagian besar barang sudah dipindahkan ke tempat baru. Suasananya pasti terasa berbeda. Kejadian yang satu ini dialami langsung oleh bapak dan ibuku sekitar 1 bulan yang lalu. Saat itu, keluarga kami memang sedang dalam tahap akhir proses pindah. Kami sekeluarga memutuskan untuk menjual rumah yang sudah kami tempati selama bertahun-tahun ini karena bapak baru saja membeli rumah baru di daerah perumahan lain yang lokasinya lebih dekat dengan tempat kerjanya. Aku dan 2 adikku sudah pindah duluan. Kami bertiga sudah tidur di rumah baru sejak 2 hari sebelumnya. Kami sengaja menetap di sana karena letaknya sangat dekat dengan sekolah. Besok paginya kami harus bangun awal untuk upacara. Jadi bapak menyuruh kami tidur di rumah baru saja agar perjalanan ke sekolah lebih cepat dan tidak terburu-buru. Tapi bapak dan ibu memutuskan untuk tetap bertahan sementara di rumah lama. Alasannya sangat wajar dan sederhana. Bapak sudah punya janji penting untuk bertemu dengan seorang calon pembeli yang berniat melihat-lihat kondisi bangunan dan mengecek kesesuaian harga. Jam dinding bundar di ruang tengah baru saja menunjukkan pukul 7:10. Suasana rumah lama kami saat itu sebenarnya masih sangat layak dan nyaman untuk ditinggali. Lampu-lampu bohlam di bagian teras ruang tamu, ruang keluarga sampai dapur menyala sangat terang benderang. Hanya saja karena sebagian besar perabotan besar seperti lemari pakaian, kayu jati, ranjang anak-anak, dan buffet televisi sudah diangkut truk pindahan. Ruangan jadi terasa sangat luas. Suara obrolan atau langkah kaki sesekali terdengar sedikit memantul akibat minimnya perabotan penyerap suara. Di ruang tengah hanya tersisa satu karpet tebal bermotif bunga, sebuah televisi tabung 21 inci yang sengaja ditinggal sementara agar tidak bosan, dan satu kursi sofa panjang. Di area teras depan masih ada sepasang kursi rotan dan satu meja kecil bundar tempat bapak biasa duduk bersantai minum kopi. Udara lumayan sejuk karena sempat turun hujan rintik pada sore harinya. Terdengar suara mesin mobil berhenti pelan tepat di depan pagar. Bapak langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka pintu. Di luar pagar berdiri seorang pria berpakaian sangat rapi, mengenakan kemeja batik lengan pendek dan celana bahan. Pria ini adalah Pak Heru, calon pembeli yang sebelumnya sudah saling bertukar pesan dengan bapak untuk mengatur jadwal pertemuan. "Mari Pak Heru, silakan masuk. Maaf ya kalau kondisinya agak berantakan. Kami memang sedang cicil pindah barang sedikit-sedikit," sapa bapak sambil tersenyum ramah dan membukakan pintu pagar lebar-lebar. Pak Heru membalas senyuman bapak sambil melangkah masuk ke halaman. Tidak apa-apa Pak. Justru kalau barang-barangnya sudah kosong begini, saya jadi bisa melihat bentuk asli ruangan dengan jauh lebih jelas." Mereka berdua berjalan masuk dan duduk santai di ruang tengah beralaskan karpet. Ibu yang tadinya berada di dapur segera keluar membawa nampan berisi 3 gelas teh manis hangat dan 1 toples biskuit coklat. Ibu meletakkan suguhan tersebut di tengah-tengah karpet. "Silakan diminum dulu tehnya Pak Heru. Maaf seadanya saja," ucap ibu menawarkan dengan sangat sopan. "Wah, ibu ini repot-repot sekali. Terima kasih banyak loh Bu," jawab Pak Heru mengangguk hormat. Obrolan di antara mereka mengalir sangat lancar dan hangat. Pak Heru banyak bertanya tentang detail rumah, mulai dari kondisi aliran air pump, sirkulasi udara di dalam kamar, sampai masalah keamanan lingkungan perumahan.
Bapak menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan runtut. Kalau air di sini lancar terus, Pak. Selama 10 tahun kami tinggal, belum pernah ada riwayat kering biarpun pas musim kemarau panjang. Tetangga sekitar juga rukun semua. Bapak bisa tanya sendiri nanti ke Pak RT kalau mau memastikan. Jelas Bapak meyakinkan. Pak Heru mengangguk puas mendengar penjelasan tersebut. Bapak kemudian mengajak Pak Heru berkeliling sebentar. Mereka berjalan melihat kamar utama, mengecek kondisi atap di area dapur, lalu memeriksa sirkulasi udara di kamar mandi. Setelah selesai berkeliling, mereka kembali duduk di ruang tengah. Saya sih sebenarnya merasa sangat cocok dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya, Pak. Harganya juga sudah pas di anggaran tabungan saya. Tapi ya begitu, urusan beli tempat tinggal kan keputusan besar keluarga. Saya harus bicarakan ini dulu sama istri saya di rumah, biar dia juga merasa sreg dan ikhlas belinya. Ucap Pak Heru memberikan alasan yang masuk akal. Oh ya, tentu saja Pak Heru. Memang harus dimusyawarahkan dulu dengan keluarga. Silahkan didiskusikan dulu. Tidak perlu buru-buru. Kami tunggu kabar baiknya saja dari Bapak. Balas Bapak menanggapi dengan tenang. Setelah mengobrol santai sebentar lagi, Pak Heru akhirnya pamit pulang. Bapak mengantarnya sampai ke depan pagar, bersalaman erat, lalu menunggu sampai mobil Pak Heru perlahan melaju meninggalkan jalanan depan rumah. Setelah mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, Bapak masuk kembali ke dalam. Beliau menutup pintu depan pelan-pelan dan memutar kuncinya hingga terdengar bunyi klik. Bapak berjalan santai kembali menuju ruang tengah. Ia mengambil secari kertas, buku tulis dari dalam tas kerjanya beserta sebuah pulpen. Bapak lalu duduk bersila di atas karpet tebal itu. Beliau mulai menulis rincian angka, mencatat kembali ukuran luas tanah, luas bangunan, dan menghitung ulang beberapa pengeluaran renovasi kecil. Ibu yang ikut duduk di dekat Bapak menoleh sebentar. Gimana Pak? Kira-kira Pak Heru jadi beli ya? Tanya ibu penasaran. Bapak menghentikan sejenak catatannya. Kelihatannya sih dia tertarik banget Bu. Dia bilang harganya sudah cocok. Tinggal nunggu persetujuan istrinya saja. Mudah-mudahan istrinya juga suka. Jadi kita bisa cepat beres urusan rumah ini. Amin, saut ibu lega. Ibu juga sudah capek kalau harus bolak-balik ke sini buat sekedar bersih-bersih. Mending kita fokus nata barang di rumah baru saja. Ya makanya ini Bapak mau rapikan lagi catatan luas kamarnya. Siapa tahu besok istrinya Pak Heru minta detail ukuran buat mengukur lemari mereka. Balas Bapak. Bapak kembali menundukkan kepala, memusatkan perhatian pada deretan angka di atas kertas putih tersebut. Beliau tampak sangat fokus. Di seberang ruangan, ibu memilih untuk merebahkan tubuhnya di atas karpet sambil menyandarkan punggungnya ke bantalan sofa yang masih tersisa. Ibu mengambil remote dari lantai dan memindahkan saluran televisi ke acara sinetron langganannya. Suara dialog dari adegan drama di televisi memecah keheningan rumah. Ibu menonton sambil sesekali mengomentari jalan cerita atau tertawa pelan melihat tingkah lucu pemeran di layar kaca. Suasana di dalam rumah benar-benar terasa sangat santai dan biasa saja. Sama seperti aktivitas harian keluarga pada umumnya. Sehabis lelah bekerja seharian penuh, Bapak sibuk dengan hitungannya sendiri dan ibu asik menikmati waktu istirahatnya. Tidak ada firasat aneh sedikit pun di benak mereka. Semuanya berjalan sangat normal dan damai. Menyambung suasana damai tersebut, Bapak masih terus memusatkan pandangannya pada deretan angka di atas kertas. Suara ujung pulpen yang bergesekan dengan kertas buku tulis terdengar berirama, berpadu dengan suara nyaring dari dialog para aktor sinetron televisi tabung di sudut ruangan. Sesekali ibu merubah posisi tidurnya agar lebih nyaman, lalu tertawa pelan merespon adegan lucu di layar kaca. Suasana malam itu sangat hangat. Udara malam di luar rumah juga cukup menyejukkan tubuh. Jarum jam dinding terus berputar lambat. Waktu rasanya berjalan santai. Belum ada setengah jam berlalu semenjak tamu pertama tadi, Pak Heru pamit pulang meninggalkan halaman rumah kami. Bapak baru saja selesai menjumlahkan total perkiraan biaya perbaikan saluran air garasi. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut, berniat untuk melipat kertas catatannya tersebut. Ibu juga masih fokus menatap layar sinetron. Tiba-tiba dari arah luar rumah, memecah kehangatan ruang tengah, terdengar suara ketukan pintu. Bunyinya sangat jelas, tegas dan lumayan keras.
Gema ketukan itu bahkan menutupi suara televisi. Tak tak tak. Bapak refleks menghentikan gerakan tangannya. Beliau menengadahkan wajah lalu menoleh tajam ke arah jam dinding bundar yang tergantung di atas pintu kamar. Jarum pendeknya sudah menunjuk angka setengah 8 malam. Alis Bapak berkerut dalam. Beliau merasa sangat heran ada tamu datang malam-malam begini. Apalagi mengingat pintu pagar besi di halaman depan sudah ditutup rapat sejak kepulangan tamu pertama. "Siapa itu malam-malam begini?" tanya Bapak dengan suara setengah berteriak dari dalam ruang tengah. Nada suaranya terdengar heran bercampur penasaran, bukan karena takut, melainkan murni merasa kebingungan. Ibu yang sedang tiduran bersandar pada bantal sofa ikut menoleh ke arah lorong pintu depan. "Mungkin tetangga sebelah rumah kita, Pak. Mau pinjam barang. Atau jangan-jangan dompetnya Pak Heru ada yang ketinggalan di sini tadi." Tebak ibu santai sambil meraih remote televisi untuk mengecilkan volume suara. Bapak tidak langsung beranjak pergi. Beliau terdiam selama beberapa detik di atas karpet tebal itu, menajamkan telinga menunggu jawaban dari balik pintu. Biasanya kalau memang tetangga yang butuh bantuan, mereka pasti akan langsung menyaut atau minimal memanggil nama Bapak dengan suara lantang. Tapi anehnya dari luar pintu depan sama sekali tidak terdengar suara sautan apapun. Suasana di luar sana terasa sangat sepi dan sunyi. Hanya suara decak-cicak di dinding ruang tamu yang menemani kebingungan Bapak malam itu. Belum sempat Bapak kembali melontarkan pertanyaan, suara ketukan pintu itu terdengar lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini ritmenya sedikit lebih lambat. Namun tekanannya pada daun pintu berbahan kayu jati itu terasa jauh lebih bertenaga dan berat. Tok tok tok. Mendengar ketukan berulang tersebut, Bapak langsung sigap merespon. Iya sebentar," saut Bapak sambil buru-buru bangkit berdiri dari posisi bersilanya. Bapak meletakkan buku catatan dan pulpennya di lantai karpet, lalu mulai melangkahkan kaki perlahan menuju ambang pintu depan. Suara sendal rumah Bapak terdengar berdentum pelan menyentuh lantai ubin. Ruang tamu di bagian depan itu sangat lega karena nyaris semua lemari dan meja sudah diangkut pindah, sehingga setiap langkah kaki Bapak memantulkan gema kecil. Sambil berjalan santai, kepala Bapak terus memutar berbagai tebakan rasional soal siapa sosok manusia yang berdiri di balik pintu rumahnya. Bapak akhirnya tiba di depan pintu utama. Tangan kanan Bapak meraih gagang pintu besi, sementara tangan kirinya memutar anak kunci ke arah berlawanan hingga berbunyi suara klik yang nyaring. Dengan tarikan pelan, daun pintu itu terbuka lebar ke arah dalam rumah. Udara malam yang lumayan dingin langsung berembus masuk menerpa wajah Bapak. Lampu neon panjang di langit-langit teras luar menyala sangat terang benderang, menyorot area anak tangga, lantai teras, hingga ke pembatas pagar besi di depan sana. Bapak memincingkan matanya sejenak untuk menyesuaikan silaunya cahaya, lalu menatap lurus ke arah halaman perumahan. Seketika, kening Bapak mengkerut tajam. Di depan pintu, sama sekali tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah juga sepi dari kehadiran manusia. Pagar besi warna hitam di depan sana masih tertutup rapat, persis seperti posisi terakhir saat Bapak menguncinya tadi. Jalanan aspal komplek juga sepi merayap. Tidak ada orang lewat berjalan kaki ataupun silau lampunya sepeda motor melintas. Bingung bercampur penasaran tingkat tinggi, Bapak melangkah maju melewati daun pintu. Beliau keluar menuju area teras rumah berkeramik putih bersih tersebut. Bapak celingukan, menengok jauh ke arah kanan garasi, lalu memutar pandangan ke arah kiri taman kecil mencari celah. Barangkali ada anak tetangga yang iseng bersembunyi. Namun pekarangan rumah itu benar-benar sepi senyap. Merasa ada yang sangat janggal karena gagal menemukan sumber suara ketukan, Bapak memutar badannya ke arah pojok kiri teras. Merasa ada yang sangat janggal karena gagal menemukan sumber suara ketukan, Bapak memutar badannya ke arah pojok kiri teras. Di sudut itulah letak meja bundar kecil dan 2 buah kursi rotan tamu berada. Saat pandangannya tertuju ke sudut yang sedikit terhalang pilar rumah itu, Bapak kaget setengah mati. Langkah kakinya mendadak berhenti kaku. Jantung Bapak langsung berdegup sangat kencang. Tepat di pojok teras berdiri sangat dekat, di belakang meja tamu, ada seorang laki-laki parubaya. Sekitar 40 tahunan dan memiliki ciri fisik kumis yang sangat tebal,
menutupi area di atas bibirnya. Laki-laki itu berdiri tegak menghadap lurus ke arah posisi bapak berdiri. Wujud bapak berkumis tebal ini sungguh sangat nyata dan jelas terlihat oleh mata. Sosok yang belakangan akan kami sebut sebagai hantu bapak berkumis ini mengenakan pakaian normal seperti orang kebanyakan. Ia memakai kemeja lengan pendek berwarna abu-abu kecoklatan yang warnanya tampak pudar, dipadukan bersama celana bahan panjang berwarna gelap. Sisiran rambutnya juga rapi belah samping, layaknya bapak-bapak biasa yang hendak bertamu ke rumah kerabat. Namun penampilan berpakaiannya yang sangat manusiawi itu sangat bertolak belakang dengan auranya. Hantu bapak berkumis ini berdiri sangat kaku menyerupai patung batu. Kedua lengannya menggantung lurus ke bawah di samping paha, sama sekali tidak ada gerakan sekecil apapun. Wajah orang ini benar-benar datar, teramat pucat dan sangat beku. Tidak ada raut senyuman ramah, tidak ada ekspresi bingung, tidak ada otot wajah yang bergerak. Ia hanya menatap lekat-lekat ke arah mata bapak dengan posisi badan tegak sempurna yang tidak bergeser walau hanya 1 cm dari tempatnya berpijak. Keheningan pekat langsung menyelimuti sekujur teras malam itu. Bapak berdiri mematung selama beberapa detik di ambang pintu, mencoba mencerna pemandangan ganjil di depannya. Pikiran rasional bapak masih berusaha keras mencari pembenaran atas situasi ini. Beliau menganggap wajar apabila ada orang asing bertamu malam-malam di perumahan, mungkin saja tetangga dari blok sebelah yang nyasar atau orang lewat yang sedang mencari alamat kerabat. Meski berusaha berpikir positif, ada perasaan aneh yang merayap perlahan naik ke tengkuk bapak. Sosok tamu di pojok teras ini rasanya terlalu kaku untuk ukuran manusia normal. Tangannya lurus di samping badan, wajahnya amat datar, teramat pucat tanpa ada seulas senyum, sapaan, layaknya tamu pada umumnya. Untuk mencairkan suasana yang teramat canggung tersebut, bapak berdehempelan membersihkan tenggorokan. Beliau melangkah maju 1 tindak mendekati area meja bundar, berusaha menutupi rasa curiganya dengan sikap ramah tamah khas kebiasaan warga kita. Bapak menatap langsung wajah bapak-bapak berkumis tebal itu dan bersiap menyapanya dengan suara yang sesopan mungkin agar tamu tersebut merasa dihargai kedatangannya. "Cari siapa, Pak?" tanya bapak sambil menganggukkan kepala sedikit, memberikan isyarat hormat kepada tamu misterius yang berdiri di pekarangannya itu. Bapak diam menunggu jawaban dari tamunya. Orang berpenampilan rapi di depannya itu sama sekali tidak bergeser dari posisinya, matanya hanya menatap lurus mengunci pandangan tepat ke arah wajah bapak. Angin malam berembus lumayan kencang menyapu halaman depan, membuat daun-daun pohon mangga bergesekan dan menghasilkan suara kresek pelan yang terdengar jelas di telinga. Barulah setelah jeda beberapa belas detik yang terasa sangat menyiksa, tamu misterius itu akhirnya merespon sapaan tersebut. Mulutnya terbuka sedikit lalu mengeluarkan suara yang terdengar sangat ganjil. "Rumah ini dijual." Suara dari hantu bapak berkumis itu terdengar amat datar menyentuh gendang telinga. Nada bicaranya sama sekali tidak bernyawa, persis seperti suara mesin pembaca teks yang kaku dan teramat dingin. Namun anehnya begitu mendengar pertanyaan langsung mengenai status penjualan rumah, segala bentuk kewaspadaan bapak justru langsung luntur seketika. Perasaan curiga di hati bapak menguap hilang begitu saja, pikirannya seketika beralih penuh pada urusan transaksi properti. Bapak merasa sangat beruntung, mengira malam ini benar-benar membawa rezeki nomplok karena ada 2 calon pembeli yang datang beruntun dalam waktu berdekatan. Senyum lebar langsung mengembang cerah di wajah bapak. Beliau mengubah posisi berdirinya menjadi jauh lebih santai dan terbuka. Nada suaranya pun berubah amat antusias, menyambut peluang bagus di depan mata. "Iya Pak, betul. Bapak mau lihat-lihat. Ayo silakan masuk ke dalam," ajak bapak dengan nada suara bersemangat. Sambil berbicara, bapak memundurkan badannya selangkah ke belakang. Beliau membuka jalan selebar mungkin, merentangkan tangan kanan menunjuk ke arah pintu utama yang masih terbuka terang benderang. Bapak berharap tamu barunya ini mau segera masuk untuk memeriksa kondisi luas ruang tamu, memastikan kelayakan dinding, dan melihat bentuk kamar-kamar yang siap huni. Bapak sudah menyiapkan tenaga untuk kembali mengulang penjelasan panjang lebar seperti yang beliau berikan kepada Pak Heru sebelumnya.
Sayangnya harapan Bapak untuk memamerkan seisi rumah itu pupus dalam hitungan detik. Tamu berkumis tebal berseragam kemeja abu-abu pudar itu enggan merespon ajakan ramah Bapak dengan langkah kaki. Tubuhnya tetap terpaku kuat menempel di atas keramik teras, bersembunyi di balik meja bundar berbahan kayu tersebut. "Tidak usah, di sini saja," tolak orang itu dengan cepat. Penolakan tersebut diucapkan dengan nada yang sama persis seperti sebelumnya. Sangat kaku, amat berat, tanpa riak emosi apapun. Mendengar jawaban yang sangat singkat dan dingin itu, antusiasme Bapak sedikit meredup. Beliau merasa agak canggung menghadapi sikap sang tamu. Umumnya, calon pembeli pasti selalu penasaran ingin berkeliling melihat kondisi atap, mengecek saluran air, atau mengukur kamar utama sebelum mulai membicarakan soal harga tanah. Namun tamu saat ini malah memilih berdiam diri di luar rumah dan enggan melangkah maju. Meski merasa heran, Bapak tetap berusaha menghargai batas kenyamanan tamunya. Beliau berpikir barangkali Bapak ini tipe pembeli yang ingin membicarakan kesepakatan harga jualnya terlebih dahulu secara garis besar, sebelum repot-repot masuk mengecek kondisi fisik bangunan. Bapak pun segera menyesuaikan diri dan mengubah tawarannya agar obrolan negosiasi mereka bisa berjalan lebih nyaman. "Oh ya sudah, silakan duduk Pak, biar ngobrolnya lebih santai," kata Bapak sambil menunjuk ke arah dua buah kursi rotan empuk yang mengapit meja kecil di sudut teras tersebut. Setelah mempersilahkan tamunya duduk, Bapak diam sejenak. Logikanya, tamu manapun pasti akan langsung merespon tawaran duduk itu dengan ucapan terima kasih, lalu menarik kursinya. Namun lagi-lagi kelakuan hantu Bapak berkumis ini jauh dari kata wajar. Pria parubaya itu tetap tegak mematung di posisinya semula. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang bergerak menyambut tawaran Bapak. Ia tidak melangkah mendekati kursi, tidak mengangguk paham, bahkan tidak mengeluarkan suara penolakan. Ia hanya berdiri membeku dengan wajah pucat pasinya, membiarkan sepasang matanya terus memperhatikan wajah Bapak tanpa berkedip. Keadaan di teras depan itu seketika berubah menjadi sangat kaku. Bapak berdiri berhadapan langsung dengan tamunya yang membisu 1000 bahasa. Beliau merasa salah tingkah sendiri menghadapi keheningan ini. Tangannya refleks digosok-gosokkan ke paha celana untuk membuang rasa canggung yang semakin memuncak. Lantaran tamunya enggan untuk duduk dan terus-terusan berdiri tegak memperhatikannya, Bapak akhirnya memilih untuk mengalah. Beliau memutuskan untuk duduk lebih dulu di kursinya dengan harapan tindakannya ini bisa memancing si tamu agar mau ikut duduk bersamanya. Bapak melangkah pelan menghampiri salah satu kursi rotan di dekat meja bundar. Beliau menarik pinggiran kursi itu ke belakang sedikit agar ada ruang lega untuk posisi kakinya, sambil menahan perasaan ganjil yang kembali menyerang isi kepalanya. Bapak memposisikan badannya, lalu perlahan mendaratkan tubuhnya di atas anyaman rotan tersebut. Tepat pada detik saat Bapak membungkukkan sedikit badannya ke depan untuk menyesuaikan posisi duduk agar lebih pas bersandar, sebuah insiden kecil dan tidak terduga terjadi. Pulpen tinta hitam yang rupanya masih terselip di saku kantong depan kemeja Bapak ikut meluncur ke bawah akibat posisi tubuhnya yang menunduk. Benda panjang itu terlepas jatuh begitu saja. Pulpen itu mendarat tepat mengenai lutut Bapak, memantul ringan, lalu jatuh membentur lantai ubin teras. Suara plastik keras berbenturan dengan keramik berbunyi lumayan nyaring, memecah kesunyian malam di pekarangan rumah. Benda kecil itu terus menggelinding meluncur ke arah depan, melewati batas sepatu Bapak, dan akhirnya berhenti jauh di kolong meja bundar, tepat membelah jarak antara posisi duduk Bapak dan tempat sang tamu misterius berpijak. Bapak menghela nafas pasrah melihat barangnya terjatuh. Menyadari beliau harus menunduk ke bawah meja untuk mengambil pulpen itu sebelum bisa melanjutkan obrolan aneh ini. Bapak pun perlahan menundukkan badannya. Ujung jari kanannya mulai meraba permukaan keramik teras yang terasa amat dingin. Matanya menyapu bagian bawah meja bundar berbahan kayu, mencari silinder hitam kecil yang baru saja terlepas dari saku kemejanya. Cahaya lampu neon dari atas langit-langit menembus celah-celah anyaman kursi rotan, menciptakan garis-garis bayangan panjang di atas lantai ubin. Pulpen itu ternyata menggelinding cukup jauh, meluncur lurus hingga terhenti nyaris menyentuh ujung sepatu pantofel kusam milik sang tamu. Bapak terpaksa mencondongkan bahunya lebih dalam lagi.
Ia memanjangkan jangkauan lengannya untuk menggapai barang tersebut. Tepat pada detik saat jari-jarinya berhasil menyentuh batang pulpen, pandangan bapak secara refleks mengarah lurus menembus kolong meja, tertuju langsung pada area di bawah pinggang sang tamu. Pada momen itulah, waktu terasa berhenti berdetak. Udara di sekeliling pekarangan mendadak terasa membekukan tulang. Jantung bapak langsung berdegup sangat kencang, memompa darah dengan ritme yang menyakitkan dada. Mata bapak terbelalak lebar menatap pemandangan teramat ganjil di hadapannya. Sepatu pantofel berwarna hitam kusam yang dikenakan bapak-bapak itu melayang bebas. Ujung sepatunya beserta tumiknya sama sekali terlepas dari lantai ubin rumahku. Ada jarak ruang yang sangat jelas sekitar 10 cm antara sol sepatu dengan permukaan keramik putih teras. Kaki hantu bapak berkumis itu melayang tanpa ada pijakan sama sekali. Padahal bagian atas tubuhnya tadi amat jelas terlihat berdiri tegak kaku di balik meja. Keringat dingin seukuran biji jagung seketika mengucur deras membasahi pelipis dan leher bapak. Seluruh persendian tubuhnya mendadak lemas dan mulai gemetar hebat. Rasa takut yang amat luar biasa menyergap isi kepalanya. Nafasnya langsung tersengal, tertahan paksa di ujung kerongkongan. Bapak menyadari sepenuhnya pada detik itu juga. Sosok berpakaian rapi di depannya ini murni merupakan makhluk halus. Wajah bapak seketika berubah pucat pasi. Aliran darahnya seakan tersedot habis ke dasar telapak kaki. Di tengah kepanikan hebat yang nyaris meledakkan isi kepalanya, insting bertahan hidup dan akal sehat bapak berteriak keras. Orang tua zaman dahulu selalu berpesan, apabila tanpa sengaja berhadapan dengan wujud gaib, pantang hukumnya untuk langsung menjerit histeris atau lari terbirit-birit. Kalau wujud itu tahu manusia di depannya sedang ketakutan, ia bisa bertindak jauh lebih agresif atau malah marah besar. Bapak harus berpura-pura bodoh. Ia harus menahan diri dan bersikap wajar seakan-akan matanya rabun dan luput, menyadari kejanggalan wujud tamunya tadi. Dengan sisa tenaga yang masih sanggup ia kumpulkan, bapak mencengkram pulpen itu kuat-kuat. Tangannya yang bergetar hebat ditarik pelan-pelan merapat ke dada. Bapak memejamkan mata sesaat, menarik nafas amat panjang lewat hidung lalu menghembuskannya pelan dari mulut. Berusaha mati-matian menstabilkan getaran di pundaknya. Perlahan-lahan, bapak mengangkat punggungnya, naik menarik kepalanya keluar dari kolong meja, lalu kembali duduk tegak di atas bantalan kursi rotan. Bapak memaksa otot-otot di wajahnya untuk rileks. Meski bibirnya sendiri merasa sangat kebas dan kaku, ia memberanikan diri menatap kembali wajah pucat berwajah datar milik hantu bapak berkumis tersebut. Sorot mata sosok gaib itu masih sama, menatap tajam mengunci pandangan bapak dengan amat lekat. Suasana hening di teras itu kini terasa sangat mencekik leher. Bapak tahu pasti ia harus segera mencari jalan keluar dari situasi mengerikan ini sebelum pertahanan mentalnya benar-benar runtuh berantakan. Ia butuh alasan masuk akal untuk segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Bapak berdempelan mencoba menetralkan suasana yang mendadak serak. Ia memaksakan seulas senyum tipis di bibirnya. "Sebentar ya Pak, saya ambilkan minum dulu," kata bapak beralasan. Nada suaranya terdengar bergetar menahan panik. Namun ia berusaha amat keras menyamarkannya dengan intonasi sesopan mungkin. Sambil mengucapkan kalimat pemanis tersebut, bapak meletakkan kedua telapak tangannya di pinggiran kursi rotan untuk membantunya menopang berat badan. Ia mulai mendorong tubuhnya ke atas dengan pelan. Pikirannya sudah bersiap untuk mengambil langkah 1000 masuk ke ruang tengah lalu berteriak memanggil ibu. Bapak baru beranjak setengah berdiri dari duduknya. Posisinya masih membungkuk sedikit, bersiap menegakkan punggung. Tiba-tiba wujud kaku di depannya itu memberikan reaksi. Sosok bapak-bapak berkumis tebal itu memiringkan kepalanya sedikit ke arah kanan. Gerakannya amat patah-patah dan amat pelan, diiringi bunyi tulang leher bergeser yang terdengar samar namun merindingkan bulu kuduk. Mulut sosok itu terbuka perlahan. Dari sela bibirnya yang pucat kebiruan keluar sebuah pertanyaan balasan. Suaranya kali ini berbeda jauh dari nada datarnya yang pertama. Suara itu terdengar sangat berat, menggema parau, dan teramat dingin merasuk hingga ke sumsum tulang belakang bapak. "Mau ambil minum? Atau sudah tahu?"
Mendengar ucapan mengerikan tersebut, hancur sudah semua pertahanan mental Bapak. Kalimat mematikan itu menjadi pukulan terakhir yang menghantam sisa-sisa kesadarannya. Rasa takut Bapak meledak tidak terkendali, menyapu seisi dada. Hantu itu menyadari kebohongan Bapak. Sosok itu tahu pasti kalau Bapak sudah melihat bentuk kakinya yang melayang di bawah kolong meja. Kaki Bapak yang baru setengah berdiri seketika kehilangan tenaganya. Persendian lututnya terasa lumpuh total. Pandangan di depan mata Bapak memudar cepat, berubah menjadi buram berbahaya yang gelap. Kepalanya terasa berputar hebat, diiringi suara dengungan panjang yang amat menyakitkan telinga. Keseimbangan tubuhnya lenyap, tubuh Bapak oleng ke sisi kanan, terlepas bebas dari pegangan kursi rotan. Tanpa sanggup menopang badannya lagi, Bapak ambruk terjatuh menghantam lantai keramik teras dengan suara deburan keras. Kesadarannya putus total pada detik itu juga. Bapak jatuh pingsan tidak berdaya, tergeletak di lantai pekarangan rumahnya sendiri. Suara debuman keras dari tubuh Bapak yang berbenturan langsung dengan ubin keramik teras itu menghasilkan gema lumayan kencang. Bunyinya merambat beruntun masuk sampai menembus area ruang tengah. Ibu yang sedari tadi asik rebahan bersandar pada bantal sofa sambil menikmati adegan sinetron di televisi langsung terperajat hebat. Perhatian ibu seketika beralih total dari layar televisi. Ibu buru-buru meraih remote dan memencet tombol agar volume suaranya mengecil sampai sunyi senyap. Ia menajamkan pendengarannya berusaha memastikan dari mana asal suara benturan aneh tersebut. Perasaannya mendadak kurang enak. Ibu segera bangkit berdiri, merapikan sedikit bajunya, lalu berjalan cepat menuju arah pintu depan yang posisinya terbuka amat lebar. Saat langkah kaki ibu tiba di ambang pintu utama, hembusan angin malam yang lumayan dingin langsung menyapu kulit wajahnya. Mata ibu membelalak lebar memandangi area luar. Jantung ibu seakan berhenti berdetak sesaat begitu melihat pemandangan mengerikan di dekat sudut pekarangan. Suaminya sudah terkapar lemas di atas keramik, tepat di samping meja bundar rotan. Posisi badan Bapak miring merungkuk. Kacamata yang biasa ia pakai terlepas agak jauh dan wajah suaminya sepucat mayat. Ibu langsung berlari sekuat tenaga menghampiri tubuh Bapak. Kepanikan amat luar biasa meledak di dalam dada ibu. Ia menjatuhkan lututnya ke lantai, meraih kepala suaminya dan menepuk-nepuk pipi Bapak dengan kedua tangan gemetar. "Bapak, ya Allah, Bapak kenapa? Bangun Pak, bangun!" jerit ibu amat histeris. Suaranya bergetar hebat menahan tangis ketakutan. Ibu benar-benar kebingungan setengah mati. Air matanya mulai menetes deras membasahi pipi. Sambil terus memeluk erat kepala suaminya, ibu menoleh ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Ia kebingungan mencari keberadaan tamu yang tadi sempat mengetuk pintu. Namun pekarangan rumah itu benar-benar sepi senyap. Halaman depan bebas dari tanda-tanda kehadiran manusia. Jalanan aspal perumahan di balik pagar juga lengang. Hantu Bapak berkumis yang mengenakan kemeja abu-abu pudar itu sudah lenyap seutuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Sosok gaib bertubuh kaku yang membuat Bapak kehilangan kesadaran tadi sudah raib ditelan sunyinya malam. Hanya ada hembusan angin dan suara dedaunan bergesekan yang menemani ibu di teras tersebut. Merasa badannya gemetar kedinginan sendirian di luar rumah, ibu sadar ia butuh bantuan orang lain secepatnya. Ibu merebahkan kepala Bapak pelan-pelan ke lantai, lalu berlari tergesa-gesa menuju pagar pembatas dinding rumah. Ibu berteriak memanggil tetangga sebelah. Kebetulan lampu teras rumah tetangganya masih menyala terang benderang. "Pak RT, tolong Pak RT, Bapak pingsan di depan!" teriak ibu sekencang mungkin memecah keheningan malam. Mendengar jeritan panik dari rumah sebelah, Pak RT dan istrinya bergegas lari keluar menuju pekarangan kami. Mereka berdua terkejut luar biasa melihat kondisi Bapak yang terkapar pucat pasi di lantai. Tanpa membuang waktu untuk bertanya, Pak RT langsung sigap merangkul punggung Bapak, sementara ibu memegang bagian kedua kakinya. Mereka berdua bersusah payah menggotong tubuh Bapak yang berat dan lemas itu masuk ke dalam ruang tengah. Setelah berhasil melewati pintu utama, Pak RT membaringkan Bapak dengan posisi terlentang lurus di atas karpet tebal bermotif bunga. Tempat Bapak tadi duduk tenang menghitung rincian bangunan, istri Pak RT dengan sigap membantu menutup rapat daun pintu depan, lalu memutar kuncinya 2 kali agar aman dari gangguan luar. Istri Pak RT segera berlari ke rumahnya sebentar, mengambil persediaan obat, lalu kembali membawa sebotol minyak kayu putih. Ibu menuangkan cairan hangat tersebut ke telapak tangannya, menggosokkannya dengan cepat,
lalu mengusapkannya perlahan ke area hidung, leher, dan dada Bapak. Bau menyengat khas minyak kayu putih langsung memenuhi seisi ruang tengah. Ibu terus memijat pelipis Bapak sambil membisikkan doa-doa tanpa henti. Usaha ibu bersama tetangganya perlahan membuahkan hasil. Setelah beberapa menit yang terasa amat menyiksa batin, kelopak mata Bapak akhirnya bergerak pelan. Bapak terbangun dengan menarik nafas amat panjang, persis seperti orang yang baru saja lolos dari tenggelam. Dadanya naik turun dengan sangat cepat. Nafasnya tersengal-sengal berusaha mencari udara. Mata Bapak membelalak amat liar, langsung menatap sekeliling ruangan dengan sorot mata ketakutan yang luar biasa dalam. "Mana dia, Bu? Mana bapak-bapak tadi?" seru Bapak luar biasa panik. Badannya berusaha beringsut mundur menyeret punggungnya. Tangannya mencengkeram erat pergelangan tangan ibu. "Istighfar, Pak, istighfar, udah aman. Bapak di dalam rumah sekarang. Pintunya sudah dikunci semua. Ada Pak RT juga di sini. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Minum dulu ini," jawab ibu menenangkan sambil membelai dada suaminya agar detak jantungnya kembali normal. Setelah meminum segelas air teh manis hangat pemberian istri Pak RT, Bapak perlahan bisa mengendalikan getaran di tubuhnya. Dengan suara serak dan nafas yang masih tersengal, Bapak menceritakan rentetan pengalaman mengerikannya di luar sana. Bapak menjelaskan wujud nyata tamunya, bahwa Bapak berumur 40-an berwajah teramat datar, yang berdiri kaku di sudut teras. Cerita Bapak memuncak saat momen pulpennya jatuh. Bapak bersumpah dengan mata melotot menceritakan wujud asli sang tamu. Kaki hantu Bapak berkumis itu nyata-nyata melayang, berjarak jauh dari atas keramik. Ibu dan Pak RT merinding hebat, mengusap bulu kuduk mereka berulang kali mendengar pengakuan tersebut. Terlebih saat Bapak menirukan pertanyaan bersuara berat dari hantu itu. Momen saat sosok gaib tersebut menyadari bahwa Bapak sudah membongkar rahasia wujud aslinya. Kejadian horor malam itu sukses menghancurkan keberanian Bapak dan Ibu hingga tidak bersisa. Trauma berat langsung bersarang menetap di pikiran mereka. Semenjak detik itu, sekedar tidur semalam lagi di bangunan lama itu pun Bapak dan Ibu sudah sangat enggan dan menolak keras. Malam itu juga setelah kondisi raga Bapak lumayan pulih tenaganya, Bapak langsung menelpon jasa mobil sewaan langganan. Beliau meminta tolong untuk mengangkut sisa perabotan penting. Detik itu juga keluarga kami mempercepat sisa proses pindahan tanpa menunda waktu sampai besok pagi. Bapak dan Ibu memutuskan pindah menyusul anak-anaknya ke tempat tinggal baru malam itu juga, meninggalkan rumah lama tersebut terkunci rapat dalam keadaan gelap gulita. Beruntung sekali selang beberapa hari setelah insiden penampakan mengerikan tersebut, urusan penjualan aset keluarga kami memenuhi titik terang yang sangat melegakan hati. Pak Heru, tamu normal pertama yang datang berkunjung dan mengobrol hangat di awal malam, akhirnya memberikan kabar baik. Beliau menelpon Bapak menyatakan mantap setuju untuk membeli bangunan beserta tanahnya dengan harga pas. Istri Pak Heru ternyata merasa amat cocok dengan rincian ukuran rumahnya. Proses transaksi berjalan sangat cepat dan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Surat-surat kepemilikan segera berpindah tangan dengan sah. Bangunan itu akhirnya laku terjual seutuhnya. Sejak saat itu keluarga kami benar-benar lepas dari semua ikatan urusan rumah lama tersebut selamanya. Kami meneruskan hidup dengan tenang di lingkungan yang baru dan tidak pernah berniat menginjakan kaki melihat rumah itu lagi. Itulah tadi kisah menyeramkan tentang hantu pembeli rumah yang dialami oleh keluarga narasumber kita. Pesan dari cerita ini, tetaplah waspada dan berhati-hati jika harus menerima tamu di waktu malam. Terlebih lagi di rumah yang kondisinya sudah setengah kosong atau akan ditinggalkan. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan mengucap salam saat berada di dalam rumah agar kita senantiasa dilindungi dari gangguan makhluk tidak kasat mata di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di kisah misteri kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.